Sudah lama menjanda, ibu kepala desa ini diam-diam mengajak pemuda tetangganya pergi ke villa. Hanya mereka berdua, 2 malam. Di villa itu mereka menghabiskan waktu bersama, masak mie bareng, tertawa saat hujan-hujanan, dan nonton film Jepang bareng sampai larut malam. Bahkan, ya, bahkan hampir terjadi sesuatu yang tak bisa dibatalkan. Tapi sebelum lanjut, seperti biasa, absen dulu di komentar ya. Dan subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan cerita terbaru lainnya. Di ujung desa yang tenang, berdiri sebuah rumah besar bercat krem dengan halaman luas dan pagar besi berukir. Rumah itu milik Retno, seorang kepala desa yang sudah menjabat lebih dari 10 tahun. Usianya 52 tahun, namun banyak orang tak menyangka itu dari penampilannya. Retno selalu rapi, rambut disanggul bersih, langkah mantap, dan suaranya tenang namun tegas. Di mata masyarakat, ia adalah lambang kedisiplinan sekaligus keanggunan. Selain menjabat sebagai kepala desa, Retno juga memiliki toko perhiasan kecil yang cukup terkenal di pasar kabupaten. Penghasilannya cukup untuk hidup nyaman. Ia punya mobil sendiri, sopir pribadi, dan 2 orang pembantu yang datang pagi-pagi dan pulang sebelum senja. Semua orang menganggap hidup Retno lengkap dan mapan, tapi tidak banyak yang tahu bagaimana malam-malam di rumah itu berjalan. Setelah lampu ruang tamu dikecilkan dan pintu gerbang dikunci, Retno hanya duduk sendiri di kursi panjang dekat jendela. Televisi menyala, tapi tak bersuara. Piring makan di meja hanya berisi separuh nasi dan sayur yang tak disentuh. Suara paling nyaring hanyalah detikan jam dinding dan kadang angin malam yang menggesek pohon mangga di halaman. Sudah 5 tahun sejak suaminya, Haris, meninggal karena serangan jantung. Hari itu hujan deras dan listrik padam. Haris jatuh di kamar mandi dan tidak sempat dibawa ke rumah sakit. Sejak saat itu Retno hidup sendiri. Anaknya, Tari, saat itu sedang menempuh kuliah di luar negeri dan hanya sesekali pulang. Maka rumah itu tetap sunyi meski lampunya terang setiap malam. Dalam kesendiriannya, Retno bukannya tidak mencoba bertahan. Ia tetap menghadiri pertemuan desa, tetap menandatangani surat-surat, tetap memberi arahan pada stafnya. Di pasar, ia masih disapa dengan hormat. Di forum resmi ia masih berbicara dengan mantap. Tapi begitu pintu rumah ditutup, kekosongan itu kembali. Ia tidur sendirian di kamar besar. Ia sarapan sendiri. Kadang ia berpikir, begini terus sampai tua. Beberapa laki-laki pernah mencoba mendekat, baik dari kalangan pengusaha maupun kolega pemerintahan. Ada yang menyampaikan niat melalui teman, ada pula yang berani bicara langsung. Tapi semuanya gagal. Retno bukan tipe perempuan yang mudah terpengaruh oleh pujian atau sanjungan. Ia tahu mana ketulusan, mana basa-basi. Dan yang ia butuhkan saat itu bukanlah lelaki yang datang membawa janji, tapi seseorang yang hadir, tanpa diminta. Gilang adalah tetangganya. Usianya 29 tahun. Ia tinggal bersama ibunya di rumah kecil tepat di sebelah barat rumah Retno. Dari luar tak tampak istimewa. Pakaiannya biasa, rambutnya selalu disisir rapi ke samping, dan ia jarang bicara banyak. Tapi ada sesuatu dalam sikap Gilang yang berbeda dari lelaki lain. Ia tidak pernah mengganggu. Beberapa kali Gilang datang menawarkan bantuan. Saat genteng rumah Retno bocor, ia naik sendiri ke atap dan memperbaiki tanpa banyak bicara. Saat galon air habis, ia menggantikan tanpa disuruh. Jika melihat halaman Retno mulai dipenuhi daun kering, ia akan menyapu hingga bersih, lalu langsung pulang. Tidak pernah ia menanyakan lebih dari yang perlu. Tidak pernah ia memanfaatkan kedekatannya untuk keuntungan pribadi. Retno perhatikan itu semua dalam diam. Awalnya hanya merasa terbantu. Lama-lama, ia mulai menantikan. Jika satu hari Gilang tidak muncul, ia merasa ada yang hilang. Ada satu pagi saat suara pagar tidak terdengar, dan ia berdiri cukup lama di jendela, memperhatikan rumah sebelah yang masih tertutup tirainya. Ia tidak tahu sejak kapan mulai memperhatikan, tapi yang jelas kehadiran Gilang perlahan mengisi kekosongan yang selama ini tak pernah benar-benar hilang. Bukan karena ganteng, bukan karena muda, tapi karena ia hadir dengan cara yang tidak membuat Retno merasa lemah. Ia hadir sebagai lelaki yang menghargai diam dan mengerti batas. Dan kadang itu saja sudah cukup untuk membuat seseorang merasa hidup kembali.
Pagi itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Retno terbangun dengan tenggorokan yang gatal dan batuk kecil yang tak kunjung reda. Ia menyeduh air hangat sendiri di dapur, menelan obat yang tersisa di laci, lalu duduk di teras sambil menyelimuti tubuhnya dengan selendang tipis. Hari itu ia tidak pergi ke kantor desa. Ia hanya duduk diam, membaca laporan sambil memandangi halaman yang mulai ditumbuhi rumput liar. Keesokan paginya, saat membuka pintu depan, Retno melihat sesuatu di tangga kayu rumahnya. Sebuah kantong plastik kecil berisi 2 buah jeruk dan 1 botol madu ukuran sedang. Tidak ada pesan, tidak ada nama, tapi ia tahu itu dari siapa. Retno hanya diam sejenak, lalu tersenyum tipis. Ia membawa masuk kantong itu dan meletakkannya di meja dapur. Ia tidak mengucapkan terima kasih, tidak juga menyapa Gilang di hari itu. Tapi dalam hatinya, sesuatu terasa hangat. Seperti dihargai tanpa perlu diminta. Seperti diperhatikan tanpa perlu menjelaskan. Beberapa hari kemudian, salah satu lampu taman di halaman rumah Retno padam. Malamnya, Retno hanya menyimpang catatan kecil untuk tukang listrik agar datang esok pagi. Tapi sebelum pagi tiba, Gilang sudah lebih dulu datang. Ia membawa obeng, tang-tang lengnya, dan kotak kecil berisi kabel. Tanpa banyak bicara, ia memeriksa sambungan di dekat pohon ketapang, lalu mengganti bohlam yang sudah menghitam. Setelah selesai, Retno membukakan pintu dan menyapanya. "Mau minum teh dulu?" Gilang agak ragu, tapi akhirnya mengangguk pelan. Mereka duduk di bangku kayu di dekat kolam kecil. Retno menuangkan teh hangat dalam 2 cangkir sederhana, lalu menjodorkan 1 padanya. "Akhir-akhir ini hujan terus," kata Retno membuka percakapan. "Iya Bu, kabel PLN juga sering putus. Di rumah saya semalam sempat mati 2 jam. Jawab Gilang sambil menghembuskan uap dari cangkirnya. Pembicaraan mereka ringan, tidak memaksa. Kadang diselingi jeda panjang, tapi anehnya tidak canggung. Gilang bercerita sedikit tentang ibunya yang sedang sakit gigi, lalu tentang pohon melati di halaman mereka yang mulai berbunga. Retno hanya mendengarkan, sesekali menanggapi dengan singkat. Ia menyadari betapa jarangnya ia mengobrol seperti ini. Bukan soal kerja, bukan soal laporan, tapi soal hal-hal kecil yang justru membuat hati terasa lebih dekat. Malam itu, setelah Gilang pamit, Retno tidak langsung masuk ke kamar. Ia duduk agak lama di bangku teras, memandangi lampu taman yang kini mulai menyala kembali. Cahayanya lembut, tidak terlalu terang, tapi cukup membuat halaman tampak hidup. Dalam hening itu, ia merasa lebih tenang dari biasanya. Hari-hari berikutnya, interaksi mereka tidak berubah drastis. Gilang tetap datang jika dibutuhkan, membantu seperlunya, lalu kembali ke rumahnya. Tapi Retno mulai merespon dengan sedikit lebih terbuka. Ia menyapa lebih dulu, kadang membawakan minuman dingin saat cuaca terik. Pernah sekali ia bahkan membekalinya dengan pisang goreng yang belum disentuh dari dapur. Tidak ada ucapan manis, tidak ada pujian atau gombalan. Tapi semua terasa cukup. Karena semua yang dilakukan Gilang bukan untuk mengesankan, melainkan karena memang ia peduli. Di benak Retno, perlahan mulai tumbuh pertanyaan-pertanyaan kecil. Bukan pertanyaan besar tentang masa depan atau status, tapi pertanyaan sederhana yang muncul saat hati mulai berubah. Apa dia baik-baik saja hari ini? Sudah makan belum? Besok datang lagi tidak ya? Dan tanpa disadari, kehadiran Gilang mulai menjadi bagian dari hari-harinya. Seperti lampu taman yang dinyalakan menjelang senja, tidak mencolok, tidak penting bagi orang lain, tapi bagi Retno, terasa berarti. Di usia dan fase hidup seperti sekarang ini, Retno tidak mencari laki-laki untuk dikagumi. Ia tidak butuh seseorang yang membuatnya terpesona atau terhanyut. Yang ia cari hanyalah ketenangan. Dan dalam kehadiran Gilang yang sederhana dan tanpa banyak kata, ia mulai merasakan sesuatu yang telah lama hilang. Perasaan dihargai tanpa harus menjadi orang lain. Villa itu terletak di sebuah lereng sepi di kawasan Dieng, sedikit tersembunyi di antara kebun kentang dan pohon pinus. Bangunannya tua,
Dindingnya dari kayu jati, dan atapnya masih memakai genteng tanah liat. Dulu milik orang tua Bu Retno, tapi sejak almarhum suaminya wafat, tempat itu tidak pernah lagi ia kunjungi. Kini ia berniat memperbaikinya. Mungkin untuk disewakan atau dijual saja jika sudah tak sanggup lagi mengurus. Retno tidak membawa banyak orang. Ia hanya mengajak satu tukang bangunan yang biasa bekerja di desanya dan Gilang. Alasan resminya sederhana. Gilang dianggap tahu seluk-beluk perbaikan dan bisa dipercaya. Tapi di dalam hati, Retno tahu ada alasan lain yang tidak diucapkan. Perjalanan mereka naik mobil dimulai pagi-pagi. Retno mengenakan sweater abu-abu, celana panjang longgar, dan sandal datar. Tidak ada riasan, tidak ada parfum. Ia tampak seperti perempuan biasa, bukan kepala desa. Gilang duduk di kursi depan dengan jaket kain dan tas ransel kecil. Di antara mereka tidak banyak percakapan, tapi suasananya tidak kaku. Kadang mereka tertawa kecil saat jalanan rusak mengguncang mobil, atau ketika supir tersasar beberapa ratus meter. Sesampainya di villa, Retno terdiam sejenak di beranda. Banyak yang berubah. Rumput liar tumbuh tinggi, jendela berdebu, dan langit-langit mulai menghitam. Tapi ada juga yang masih terasa akrab. Aroma kayu tua, suara burung dari hutan belakang, dan udara dingin yang menusuk pelan. Hari pertama mereka habiskan dengan membersihkan villa. Kasur-kasur tua dijemur di halaman. Lantai disapu, dinding dibersihkan, dan kusen diperiksa satu persatu. Sore harinya, hujan turun deras. Kasur yang sudah setengah kering harus diangkat masuk lagi sambil tergopoh-gopoh. Retno tertawa kecil sambil mengangkat ujung sprei yang basah kuyup. Gilang membantu tanpa banyak kata, tapi senyum tipis di wajahnya menunjukkan ia menikmati momen itu. Malamnya, listrik sempat mati selama 20 menit. Mereka duduk di dapur dengan cahaya lilin. Retno membuka laci tua dan menemukan sebungkus mie instan yang sudah kadaluarsa tipis. Mereka tetap memasaknya dengan tambahan telur dan potongan daun bawang dari kebun samping. Makan malam itu sederhana. Mereka duduk di lantai dapur, mangkuk mie panas di tangan, suara hujan mengguyur atap seng di atas mereka. Retno tidak ingat kapan terakhir kali ia merasa selepas ini. Tidak diburu waktu, tidak disorot orang, tidak memikirkan penampilan. Setelah makan, mereka masih duduk di sana, tidak membahas masa depan, tidak bertanya apa-apa, hanya mendengarkan hujan. Gilal akhirnya bicara lebih panjang dari biasanya. Ia menceritakan masa kecilnya, bagaimana ayahnya pergi sejak ia SMP, dan ibunya harus menjahit dari rumah ke rumah agar mereka bisa tetap sekolah. Ia juga bilang bahwa ia pernah punya cita-cita membuka bengkel kecil sendiri, tapi keadaan belum memungkinkan. Retno mendengarkan tanpa memotong. Ia merasa untuk pertama kalinya, seseorang berbagi cerita bukan untuk mengesankan, tapi untuk sekadar didengar. Waktu berjalan lambat malam itu. Di sela suara hujan, ada keheningan yang terasa nyaman. Bukan sepi yang membuat gelisah, tapi hening yang membuat seseorang merasa aman. Tidak ada kalimat manis, tidak ada isyarat lebih dari sekadar duduk berdampingan. Sebelum tidur, Retno berdiri di teras villa dan memandang langit yang gelap. Angin dingin menyapu rambutnya. Ia menarik napas panjang, lalu berbisik dalam hati. Sudah lama saya tidak merasa seperti ini. Ia tidak tahu perasaan apa itu. Mungkin bukan cinta, tapi pasti lebih dari sekadar senang. Di tempat yang jauh dari sorotan mata orang, jauh dari status dan jabatan, Retno menemukan ruang untuk menjadi dirinya sendiri. Dan di situ, di tengah udara dingin dan atap bocor, Gilang hadir, bukan sebagai orang yang hendak mengubah hidupnya, tapi sebagai orang yang cukup untuk menemani tanpa banyak bicara. Malam itu adalah malam terakhir mereka di villa. Udara dingin menyusup lebih awal, kabut mulai turun dari perbukitan,
menyelimuti halaman belakang. Retno duduk di bangku kayu di teras, membungkus kakinya dengan selimut tipis sambil memeluk cangkir teh yang uapnya perlahan hilang. Di hadapannya, langit gelap tanpa bintang. Hanya suara serangga malam dan tiupan angin yang sesekali menggetarkan dedaunan pinus. Gilang keluar dari dalam rumah setelah mematikan lampu dapur. Ia tak berkata apa-apa, hanya duduk di ujung bangku yang sama. Jarak di antara mereka cukup untuk tidak menyentuh, tapi tidak terlalu jauh untuk merasa asing. Retno menatap ke depan, matanya tidak fokus pada apapun. Ia menghela nafas pelan, suaranya lirih, hampir seperti berbicara kepada dirinya sendiri. Sudah lama saya nggak merasa hidup seperti ini. Gilang menoleh perlahan. Tidak menjawab, hanya memperhatikan wajah perempuan di sebelahnya yang kini tampak lebih ringan, meski garis-garis lelah di bawah matanya masih terlihat. Mereka diam cukup lama, hening tapi tidak canggung. Angin membawa wangi tanah basah dari kebun belakang. Dari kejauhan, terdengar suara gemericik air dari talang yang bocor. Gilang akhirnya berkata, suaranya pelan, nyaris ragu. Kalau saya bilang, saya juga merasa begitu, ibu akan marah. Retno tidak langsung menjawab. Ia menoleh perlahan. Pandangannya tenang tapi lembut. Ia menggeleng pelan, lalu berkata dengan suara serak yang nyaris pecah. Jangan panggil saya ibu malam ini. Gilang terdiam. Tapi dalam diam itu, banyak hal yang bergeser. Mereka tidak berbicara lagi setelah itu. Tidak ada pernyataan lebih lanjut. Tidak ada permintaan, tidak ada janji. Tapi mata mereka bertemu cukup lama untuk menyampaikan apa yang tidak bisa didefinisikan dengan kata-kata. Bukan cinta yang meledak seperti api, tapi rasa yang tumbuh seperti akar. Pelan, dalam, dan diam-diam. Dalam pandangan itu, Gilang seolah mengakui apa yang ia rasakan sejak lama. Kekaguman yang tumbuh bukan karena status atau wajah cantik, tapi karena ketegaran Retno yang tidak pernah dibuat-buat. Rasa hormat yang perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih personal, lebih hangat, dan lebih sulit dijelaskan. Retno di sisi lain merasakan dirinya goyah. Tapi bukan dalam arti lemah. Goyah karena ada seseorang yang hadir, bukan untuk menyelamatkan, tapi sekedar menemani. Goyah karena ia tak perlu berpura-pura kuat di depan Gilang. Dan itu bagi seorang perempuan seusianya adalah bentuk ketulusan yang paling langka. Malam itu mereka duduk di sana hingga embun turun di pinggiran bangku kayu. Mereka hanya diam, membiarkan waktu berjalan pelan, seakan tak ingin terburu-buru kembali ke dunia luar yang penuh batas dan tuntutan. Sebelum masuk ke dalam, Retno berkata pelan, besok kita pulang. Tapi saya tidak mau semua ini hilang begitu saja. Gilang menatapnya, lalu mengangguk pelan. Tidak menjanjikan apa-apa, tidak juga menghindar. Dan mungkin disitulah letak kekuatan hubungan mereka. Tidak dibangun dari kata-kata indah atau rencana besar, tapi dari kehadiran yang tenang dan ketulusan yang tidak perlu diumumkan. Malam terakhir itu tidak diakhiri dengan perpisahan besar atau momen dramatis. Mereka hanya masuk ke kamar masing-masing. Tapi saat Retno menutup pintu kamarnya, ia sempat berdiri sebentar, memejamkan mata dan tersenyum kecil. Ia tahu, ada sesuatu yang berubah malam itu. Bukan hanya dalam pikirannya, tapi dalam cara hatinya berdetak. Bukan lagi kosong seperti 5 tahun terakhir. 3 minggu setelah kepulangan mereka di Dieng, Retno mulai terlihat berbeda di mata orang-orang sekitarnya. Ia masih kepala desa, tetap disiplin, tetap hadir rapat, tetap menandatangani dokumen.
Tapi senyumnya kini lebih sering muncul tanpa alasan yang jelas. Ia lebih sering bersenandung pelan saat menyapu teras, sesekali terlihat duduk lebih lama di bangku depan rumah, menatap langit sore, seakan sedang mengingat sesuatu yang menyenangkan. Namun perubahan kecil itu tidak luput dari perhatian Tari, anak sematawayangnya, yang tiba-tiba pulang dari Australia untuk masa cuti studi. Tari, 26 tahun, cerdas dan terbiasa berpikir logis. Ia tumbuh dalam lingkungan yang terstruktur, disiplin, prestasi, dan citra keluarga yang selalu dijaga baik. Ia sayang pada ibunya, namun juga terbiasa menilai segala sesuatu dengan ukuran pantasan. Awalnya Tari hanya memperhatikan dari jauh. Ia melihat ibunya lebih sering keluar rumah tanpa sopir, kadang hanya membawa satu tas kecil dan mengenakan pakaian santai. Pernah sekali ia lihat ibunya mengantar sendiri seseorang ke ujung gang, lalu berdiri agak lama sambil melambaikan tangan. Ia juga melihat kantong plastik isi makanan diletakkan diam-diam di atas pagar rumah tetangga. Dan ibunya kembali ke dalam rumah dengan ekspresi yang tidak biasa, campuran lega dan sayang. Kecurigaan Tari tumbuh pelan tapi pasti. Suatu malam setelah ibunya tertidur, Tari membuka galeri ponsel Retno. Ia tidak menemukan foto mencurigakan, tapi menemukan beberapa gambar villa lama mereka di Dieng yang sebelumnya tidak pernah dibahas. Ada foto bangku kayu, jendela terbuka, dan satu foto piring mie instan dengan 2 sendok. Tari menyusun potongan demi potongan. Paginya ia diam-diam bertanya pada pembantu rumah tangga mereka. Jawabannya singkat. Bu Retno akhir-akhir ini sering dibantu Mas Gilang, anak Bu Sulastri yang rumahnya di sebelah itu loh. Nama itu membuat Tari terdiam. Hari itu juga Tari menunggu, dan ketika sore datang, benar saja, Gilang muncul membawa alat tukang kecil dan masuk lewat pintu samping seperti biasanya. Tari mengintip dari balik jendela. Gilang membantu memperbaiki bagian belakang atap dapur yang sempat bocor minggu lalu. Selesai bekerja, Retno menyuguhkan teh. Mereka bicara sebentar di belakang rumah, lalu Gilang pamit. Malamnya, Tari mengajak ibunya bicara, tapi bukan percakapan. Yang keluar adalah tuduhan. Jadi benar ya, ibu dekat sama laki-laki kampung itu? Retno sempat terdiam. Ia menatap anaknya dengan tenang, namun tidak menyangkal. Tari melanjutkan, nadanya meninggi. Ibu sadar nggak? Ini memalukan. Nama baik keluarga bisa rusak. Orang-orang bisa bicara macam-macam. Ayah baru lama meninggal. Sekarang ibu dekat dengan orang yang bahkan tidak jelas pekerjaannya. Retno mencoba menjawab dengan nada pelan. Gilang itu bukan orang sembarangan. Dia baik, jujur, dan numpang hidup. Potong Tari dengan suara tajam. Dia cuma melihat celah. Ibu nih kepala desa, punya toko, punya uang. Apa nggak sadar kalau dia cuma main perasaan buat dapat keuntungan? Perkataan itu menusuk. Tapi yang lebih menyakitkan adalah saat Gilang yang mendengar semuanya dari balik tembok dapur tidak mengatakan apa-apa. Ia tidak membela diri, tidak menyela. Ia hanya berdiri beberapa detik dalam diam, lalu perlahan meninggalkan halaman belakang. Tidak lewat pintu utama, tidak pamit. Besok paginya, Retno menemukan selembar kertas di bawah pot bunga dekat jendela. Tulisan tangan itu singkat. Saya minta maaf kalau keberadaan saya membuat ibu kesulitan. Terima kasih sudah membuat saya merasa berarti, meski sebentar. Saya tidak akan mengganggu lagi. Gilang. Tidak ada nomor, tidak ada alamat, tidak ada petunjuk. Rumah kembali sunyi seperti dulu. Tapi kali ini, sunyi itu datang bersama rasa kehilangan yang lebih dalam daripada sekedar kesepian. Karena yang hilang bukan hanya seseorang, tapi juga bagian dari dirinya sendiri. Bagian yang sempat hidup kembali. Rumah itu kembali menjadi tempat yang sunyi. Tapi kali ini, sunyinya terasa berbeda. Bukan lagi kesepian yang datang dari kehilangan masa lalu, melainkan dari sesuatu yang pernah terasa dekat dan kemudian pergi begitu saja. Bu Retno duduk lebih lama di meja makan. Makanan masih tersaji seperti biasa, tapi seringkali tak habis disentuh. Teras depan yang dulu jadi tempatnya menunggu suara pagar terbuka, kini hanya dipenuhi dedaunan kering yang tak sempat ia bersihkan.
Bahkan suara televisi yang biasanya menyala di ruang tengah, kini dibiarkan mati begitu saja. Seakan seluruh rumah ikut merasakan kehilangan yang ia simpan diam-diam. Tari memperhatikan semua itu. Ia tahu ibunya berubah. Bukan karena marah atau kecewa, tapi karena rindu. Dan mungkin juga karena luka yang belum sembuh sepenuhnya. Beberapa kali Tari mencoba mengajak bicara. Tapi setiap kali mulutnya terbuka, hanya keluar kalimat-kalimat datar seperti, "Ibu sudah makan?" Atau, "Besok ada rapat desa jam berapa?" Tak ada keberanian untuk mengakui bahwa dirinya mungkin telah keliru menilai. Sampai suatu sore, saat langit berwarna kelabu dan suara hujan turun tipis, Retno berdiri dari kursi rotan di ruang tengah. Ia tidak memakai jas hujan. Hanya menyampirkan selendang tipis dan mengenakan sepatu tanpa alas kaki. Lalu ia berjalan pelan ke arah rumah di sebelah barat, rumah kecil dengan pagar besi sederhana, yang pernah terasa begitu dekat. Retno mengetuk pintu pelan. Yang keluar pertama adalah Bu Sulastri, Ibunda Gilang. Perempuan tua itu sedikit terkejut melihat siapa yang berdiri di depan pintunya. "Saya ingin bicara sebentar dengan Gilang, kalau boleh," ucap Retno pelan. Bu Sulastri menatap Retno cukup lama, lalu mempersilahkan masuk tanpa banyak kata. Retno berdiri di ruang tamu kecil yang tak banyak berubah sejak terakhir kali ia mengantar makanan ke sana. Tak lama kemudian, Gilang muncul dari balik pintu kamar. Ia tampak ragu, mungkin juga gugup. Mereka berdiri berhadapan dalam diam. Tidak ada kursi yang ditarik, tidak ada basa-basi. Hanya dua orang yang membawa perasaan yang belum sempat selesai. Retno membuka suara lebih dulu. Suaranya tenang, tapi berat. Katanya, "Orang akan selalu bicara. Saya tidak bisa mengendalikan mulut mereka. Tapi saya juga tidak ingin hidup saya dikendalikan oleh penilaian mereka." Ia menatap langsung ke mata Gilang. "Saya nggak butuh pembelaan. Saya nggak butuh pelindung. Yang saya butuh itu teman. Teman yang tidak pergi saat semua orang memilih menjauh." Gilang menunduk. Tangannya mengepal pelan, seperti menahan sesuatu yang sudah lama tertahan. Ia menghela napas panjang, sebelum akhirnya berkata, "Saya takut, Bu. Saya nggak punya apa-apa. Nggak punya nama. Nggak punya uang. Saya cuma laki-laki biasa. Anak tukang jahit yang hidup dari kerja kasar. Saya takut Ibu malu." Retno mengeleng pelan. Ia melangkah mendekat, tidak buru-buru. Saat jaraknya cukup dekat, ia berkata dengan suara yang nyaris bergetar, "Yang saya cari bukan nama, bukan juga harta. Tapi tenang." Gilang mendongak. Pandangan mereka bertemu seperti dulu di teras villa itu. Tidak ada kalimat tambahan, tidak ada janji. Tapi kali ini, Retno merentangkan tangan pelan, lalu memeluk Gilang. Tidak erat, tidak lama, tapi cukup untuk memberitahu bahwa ia datang bukan untuk menuntut, tapi untuk menerima. Dalam pelukan yang singkat itu, beban yang selama ini disimpan pelan-pelan luruh. Bukan karena semuanya selesai, tapi karena mereka memilih untuk menghadapi bersama. Retno tahu akan ada banyak hal yang harus dihadapi nantinya. Omongan tetangga, pandangan sinis, mungkin juga keraguan dari keluarga sendiri. Tapi di dalam hatinya, ia sudah membuat keputusan bahwa hidup yang ia jalani sekarang, di usianya yang lebih dari separuh abad, bukan lagi soal siapa yang paling benar, tapi siapa yang paling membuatnya merasa pulang. Dan di hadapan laki-laki sederhana itu, yang tidak banyak bicara, tapi selalu hadir saat dibutuhkan, ia merasa cukup. 2 minggu berlalu sejak Retno berdiri di depan rumah kecil itu dan memilih untuk tidak lagi sembunyi dari apa yang ia rasakan. Pilihan yang sederhana, tapi tidak mudah. Ia tidak menyiarkan kemana-mana, tidak memberi pengumuman resmi,
hanya mengabari beberapa kerabat dekat dan perangkat desa bahwa ia ingin mengadakan prosesi kecil di halaman rumah. Hari itu matahari bersinar lembut, awan menggantung tenang di langit, dan angin bertiup pelan membawa aroma pohon mangga dari halaman tetangga. Karpet sederhana digelar di bawah pohon ketapang tua yang selama ini hanya jadi tempat parkir sepeda. Beberapa bangku kayu ditata rapi. Tak ada dekorasi mencolok, tidak ada tenda. Hanya nuansa hangat yang sulit dijelaskan dengan kata. Retno mengenakan kebaya krem sederhana, tanpa banyak aksesori. Rambutnya disanggul rendah, wajahnya tampak tenang, tapi dalam matanya ada rasa lega yang baru. Di sampingnya Gilang berdiri dengan batik hijau tua dan celana panjang hitam. Ia terlihat canggung, tapi tak berusaha menyembunyikannya. Ia tahu, hari itu bukan tentang kemewahan, tapi tentang keberanian dua orang untuk berdiri bersama, meski dengan latar belakang yang berbeda jauh. Tetangga datang satu persatu. Beberapa membawa nampan berisi jajanan pasar, klepon, pastel, lemper. Ibu-ibu dari PKK datang sambil berbisik-bisik kecil, tapi wajah mereka tampak hangat. Beberapa perangkat desa mengangguk hormat lalu duduk di kursi bambu. Seorang ustadz kampung memimpin bacaan doa. Tidak panjang, tidak formal, tapi khusyuk. Tari juga hadir. Ia menuduk agak di belakang, mengenakan baju terusan warna biru tua. Wajahnya datar, tapi sorot matanya tidak lagi setajam dulu. Beberapa kali ia menatap ibunya, lalu mengalihkan pandangan. Saat Gilang menyuguhkan minuman kepadanya, Tari menerimanya tanpa bicara, tapi juga tanpa menolak. Itu cukup bagi Retno. Acara berlangsung sekitar 1 jam. Tidak ada sesi foto resmi, tidak ada musik, tidak ada pidato. Tapi ada banyak keheningan yang justru terasa hangat. Beberapa tetangga menepuk pundak Gilang sambil tersenyum. Seorang anak kecil memeluk kaki Retno lalu minta kue. Dan di tengah semua itu, Retno merasa bahwa ini adalah jenis kebahagiaan yang tidak bisa dibeli. Karena lahir dari kejujuran yang pelan-pelan diterima. Saat semua tamu pulang, sore menjelang malam. Angin mulai dingin dan halaman kembali sunyi. Tapi tidak sepi. Retno duduk di bangku kayu di teras rumah. Bangku itu sudah lama ada, tapi hari ini terasa seperti baru. Di sebelahnya, Gilang duduk tanpa bicara. Ia menyandarkan tubuh pelan, menatap ke arah langit yang mulai berwarna gelap. Jangkrik mulai terdengar dari semak-semak. Lampu gantung di teras menyala redup. Mereka tidak bicara banyak, tidak ada rencana panjang yang dibahas. Tidak ada ucapan syukur berlebihan. Hanya duduk bersama dalam diam yang damai. Lalu, di tengah keheningan itu, Retno berkata lirih, hampir seperti bisikan. Akhirnya, rumah ini tidak sepi lagi. Bukan karena suara, tapi karena hati saya sudah terisi. Gilang menoleh pelan, tidak menjawab, tapi senyumnya cukup untuk mengerti bahwa ia merasakan hal yang sama. Retno memejamkan mata sejenak. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi besok atau bagaimana orang akan terus menilai. Tapi malam ini, di teras rumah yang dulu jadi saksi kesepiannya, ia merasa utuh kembali. Tidak perlu pesta, tidak perlu kemewahan. Hanya butuh satu orang yang benar-benar hadir dan tidak pergi saat yang lain memilih menjauh.